Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia ya, amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Oke, dipimpin oleh KM-nya ya, silahkan. Nah, baik. Sekarang kita akan mempelajari mengenai sistem ekskresi. Coba anak-anak, ada yang tahu gak sistem ekskresi itu apa? Acungkan tangannya, ayo. Betul, sistem ekskresi itu merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Nah, zat sisa metabolisme ini bersifat beracun apabila tidak dikeluarkan secara terus-menerus, akan merusak organ tubuh di dalamnya. Nah, anak-anak, sistem ekskresi itu terdapat apa aja sih di dalamnya organ-organnya? Yang pertama itu ada paru-paru, yaitu untuk mengeluarkan zat sisa CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua yaitu ada ginjal untuk mengekskresikan urin. Yang ketiga itu ada kulit untuk mengekskresikan keringat. Dan ada hati untuk mengeluarkan bilirubin yang merupakan bahan sisa dari pemecahan sel darah merah yang sudah tua. Kemudian, apa sih tujuannya mempelajari sistem ekskresi ini? Nah, tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian sistem ekskresi. Dan yang kedua, bagaimana sih proses pembentukan urin di dalam ginjal? Dan bagaimana pertukaran gas yang terjadi di dalam paru-paru? Dan yang ketiga, apa saja fungsi dari organ-organ ekskresi? Dan yang keempat, apa saja kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi? Dan yang kelima, yaitu bagaimana sih pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi tersebut. Baik, anak-anak, sekarang perhatikan ya, perhatikan ke depan board. Ayo perhatikan, jangan ada yang ngantuk, apalagi yang ngobrol ya. Coba. Ibu di sini sudah menyiapkan gambar-gambar mengenai sistem ekskresi. Bisa dilihat ya. Ini ada struktur ginjal dan lain-lain. Kemudian, ibu akan menjelaskan mengenai proses pembentukan urin di dalam ginjal. Proses pembentukan urin di dalam ginjal itu terdapat 3 tahap. Yang pertama ada tahap filtrasi atau penyaringan yang terjadi di dalam glomerulus. Nah, anak-anak bisa lihat ya, di sini ada gambar glomerulus yang terdapat pada organ ginjal. Nah, pada proses ini terbentuk urin primer yang mengandung urea, glukosa, air, ion-ion anorganik seperti natrium, klor, dan kalsium. Pada proses ini, darah dan protein akan tetap tinggal pada glomerulus. Kemudian, tahap yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi di dalam tubulus contortus proximal. Nah, pada proses ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh. Zat yang diserap kembali yaitu glukosa, air, asam amino, dan ion-ion organik. Sedangkan urea hanya sedikit diserap kembali. Dan yang ketiga yaitu tahap augmentasi terjadi di tubulus distal dan juga di saluran pengumpul. Pada bagian ini juga masih ada proses penyerapan ion natrium, klor, serta urea. Cairan yang dihasilkan sudah keluar berupa urin sesungguhnya yang kemudian disalurkan ke dalam rongga ginjal. Urin yang terbentuk dan terkumpul akan dibuang melalui ureter, kantung kemih, dan uretra. Nah, urin akan masuk ke dalam kantung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kemudian, urin dikeluarkan melewati uretra yang kemudian dikeluarkan. Kemudian, yaitu pertukaran gas yang terjadi di dalam paru-paru. Bagaimana sih? Nah, prosesnya yaitu oksigen di udara yang memasuki alveoli akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kumpulan kapiler yang mengelilingi alveoli. Karbon dioksida akan berfungsi dengan darah yang sebaliknya. Nah, darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya
ke sel-sel jaringan. Dalam jaringan, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama H2O yang dikeluarkan dalam bentuk uap air. Anak-anak, coba perhatikan ke bor ya, ke depan dengan fokus. Ibu akan memperlihatkan contoh-contoh gambar sistem ekskresi. Yang pertama itu ada struktur ginjal. Nah, di dalam ginjal itu ada apa aja sih? Yang pertama ada korteks, kemudian ada medula sumsum ginjal, kemudian ada glomerulus, kemudian ada pembuluh kapiler, ada arteri ginjal, vena ginjal, ureter, dan saluran pembawa hasil penyaringan. Kemudian yaitu organ paru-paru. Di organ paru-paru itu terdapat trakea, ada bronkus kanan, bronkus kiri, kemudian lobus kanan, kemudian ada bronkus, bronchiolus, lobus kiri, pleura, pleura fluid, diafragma, dan ada alveolus bentuk tunggal dan alveoli yaitu bentuk jamak. Kemudian yaitu organ hati. Di organ hati ini terdapat ada limpa, arteri hepatika, ada vena portal hepatika, pankreas, usus halus, saluran empedu, kantong empedu, dan ada hati. Kemudian pada organ kulit ini terdapat ada rambut kulit, kelenjar minyak, akar rambut, pembuluh darah, epidermis atau lapisan kulit ari, ada dermis atau lapisan kulit jangat, kemudian ada hipodermis yaitu lapisan lemak kulit, kemudian ada sensori neuron dan kelenjar keringat serta otot polos. Kemudian ibu akan menyebutkan kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi, yaitu diantaranya ada nefritis, albuminaria, kemudian batu ginjal, hematuria, diabetes mellitus, diabetes insipidus, biang keringat, dan penyakit kuning. Kemudian ibu akan menjelaskan bagaimana sih pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi yang bisa diterapkan dalam sehari-hari, yaitu diantaranya menjaga pola makan dan minum. Nah, anak-anak tidak boleh makan sembarangan ya, atau yang berbau lada ataupun asam yang terlalu meningkat itu tidak baik juga. Kemudian menghindari merokok. Nah, kenapa anak-anak harus menghindari merokok? Karena rokok itu dapat mengiritasi dan membuat paru-paru kita itu radang serta memicu iritasi dan batuk-batuk. Kemudian jaringan paru-paru itu akan rusak dan membuat pembuluh darah serta ruang paru-paru itu akan berkurang. Sehingga jika anak-anak merokok, dahaknya akan menumpuk dan menghalangi pernafasan serta membuat terbatuk-batuk. Jadi jangan sampai anak-anak merokok ya, itu tidak baik untuk paru-paru. Kemudian anak-anak juga tidak boleh mengkonsumsi minuman-minuman alkohol. Kenapa Bu nggak boleh? Karena efek dari alkohol itu dapat meningkatkan jumlah urin yang diproduksi pada tubuh. Akibatnya apa? Akibatnya ginjal kesulitan untuk mengatur aliran urin serta cairan tubuh termasuk di dalamnya distribusi ion seperti natrium, kalium, dan klorida ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, anak-anak harus rajin berolahraga dengan rutin untuk melancarkan sistem ekskresi di dalam tubuh kita. Nah, yang terakhir mari kita review ya bareng-bareng dari materi awal sampai akhir yang sudah Ibu jelaskan. Coba, yang pertama itu mengenai pengertian sistem ekskresi. Bahwa sistem ekskresi itu merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Kemudian yang kedua ada proses pembentukan urin di dalam ginjal, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan, kemudian ada reabsorpsi atau penyerapan kembali, kemudian ada augmentasi. Nah, kemudian ada juga pertukaran gas yang terjadi dalam paru-paru. Dan yang keempat yaitu ada kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi dan pola hidup yang bisa diterapkan, yaitu salah satunya menjaga makanan minuman, kemudian menghindari rokok dan minuman alkohol, serta berolahraga rutin. Semuanya sudah mengumpulkan ya, nanti Ibu periksa dan dibagikan minggu depan. Alhamdulillah,
pembelajaran hari ini lancar dan semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk menerapkan pola hidup dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi ini. Baik, untuk penutupan mari kita berdoa bersama-sama, mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin. Sekian penjelasan sistem ekskresi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.